Kerahiman ilahi adalah devosi Katolik kepada cinta belas kasih Allah dan keinginan Allah untuk membiarkan cinta dan belas kasih itu mengalir dari hati setiap orang ke hati yang lain. Nah, devosi ini terkait dengan penampakan Yesus yang diterima oleh Santa Maria Faustina Kowalska yang dikenal sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Devosi ini meliputi doa Kronka Kerahiman Ilahi, dan Bapak Johannes Paulus kedua menetapkan hari Minggu setelah Hari Raya Paskah seperti hari ini menjadi Hari Minggu Kerahiman Ilahi. Arti biblis dari kerahiman dalam bahasa Ibrani, belas kasih ilahi disebut dengan istilah rahamim atau keset, yaitu dua ungkapan yang dipakai untuk menyebut sifat Allah. Kata rahamim ada kaitannya dengan rehem yang artinya rahim, kandungan. Kita semua pernah tinggal dalam rahim. Apa sifat Allah dikaitkan dengan rahim? Seperti rahim yang memberi hidup, melindungi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, dan menerima tanpa syarat. Demikian pula kasih Allah yang memberi hidup, menumbuhkan, membuat rasa aman, memberi kehangatan, dan menerima tanpa syarat. Jadi sifat atau bahasa saya kualitas Allah sungguh Maha Rahim. Dialah Allah yang Maha Rahim. Seperti janin tidak dapat hidup dan berkembang tanpa rahim ibu. Kendati pun sekarang sudah ada bayi tabung, tetapi itu juga kembali ke rahim. Dibesarkan, dihidupkan, dijamin kehidupannya dalam rahim. Seperti janin tidak bisa hidup tanpa rahim seorang ibu, demikian pula manusia tidak akan dapat hidup tanpa kasih kerahiman dari Allah. Maka Johannes Paulus kedua mengajak kita agar mewartakan budaya kehidupan, bukannya budaya kematian. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah kebangkitan. Diceritakan penampakan Yesus kepada para murid. Dan di sana nanti akan kita lihat betapa Allah dalam diri Yesus sungguh Maha Rahim. Yesus masuk ke rumah di mana murid-muridnya bersembunyi karena takut, mengasingkan diri karena rasa bersalah yang sangat mendalam kepada guru mereka, Yesus Kristus. Sampai 3 kali Petrus menyangkal bahwa dia adalah murid Yesus karena dia mendengar
proses pengadilan bermuara kepada salib dan kematian. Ketakutannya membuat dia menyangkal Tuhan Yesus. Tidak saya kenal orang itu, katanya. Akhirnya memang Yesus disalibkan, mati. Dan yang tinggal dalam diri Petrus rasa salah yang begitu mendalam, apalagi Yesus sendiri pernah mengatakannya ketika perjamuan malam terakhir itu, sebelum ayam berkokok, Petrus, engkau sudah 3 kali menyangkal saya. Maka yang ada dalam diri Petrus itu rasa bersalah yang sangat mendalam. Yang kedua, rasa takut. Dibuat sama nasibnya dengan Yesus. Karena itu dia mengurung diri di dalam rumah dengan kunci yang terpintu. Tetapi Yesus yang bangkit bisa berdiri dan hadir di rumah itu kendati pun rumah-rumah terkunci. Satu fenomena baru bahwa hidupnya sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Yesus mengatakan kepada Petrus dan murid lain, damai sertamu. Saudara-saudari, dia yang ditinggalkan, dia yang dikhianati, dia yang disangkal, orang itu sendiri datang mengunjungi orang yang terang-terangan telah menyangkalnya. Datang mengunjungi Petrus yang terang-terangan telah mengatakan, saya tidak mengenal orang itu. Datang kepada Petrus dengan mengatakan, damai sertamu, kepada Petrus yang mengatakan, aku tidak mengenalnya. Orang yang ditinggalkan itu, orang yang dikhianati itu, orang yang disangkal itu, setelah kebangkitan datang mengunjungi yang mengkhianat, yang menyangkal, dan yang tidak mengakui dirinya dengan mengatakan, damai sertamu. Apa ada di sini? Di sini ada pengampunan. Yesus ambil inisiatif mengampuni mereka yang bersalah kepadanya. Yesus mengunjungi murid yang bersalah itu, mengunjungi mereka yang ditekan oleh rasa bersalah yang sangat mendalam. Dengan itu mereka dibangkitkan, dilepaskan dari rasa bersalah yang sangat mendalam, karena yang dikhianati, yang disangkal tadi, yakni Yesus itu, dia sendiri datang. Disinilah antara lain pengampunan Allah dalam diri Yesus Kristus. Siapa di antara kita, misalnya ada orang yang mengkhianati kita, mempersalahkan kita, membuat kita sakit, siapa di antara kita yang ambil inisiatif mengunjungi mereka dengan mengatakan damai sertamu, atau bukan kata damai sertamu, ambil inisiatif supaya mereka kalau memang merasa bersalah, lepas dari rasa bersalah. Sulit mengampuni orang yang sudah membuat sakit hati. Seandainya pun barangkali ada yang lebih baik, ya boleh jadi bisa mengampuni. Tetapi siapa seperti Yesus yang sungguh mengampuni, yang ambil inisiatif, dia sendiri datang tanpa minta ampun yang bersalah itu, tapi dia sendiri datang mohon ampun. Inilah salah satu kerahiman Allah yang nampak dalam diri Yesus, di mana dia mengampuni orang yang bersalah kepadanya, bahkan mengampuni orang yang menyalibkannya dengan kata-kata, Bapa, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mendoakan orang yang membuat dia sendiri sakit, tetapi Yesus mendoakan
supaya Bapa mengampuni orang yang menyalibkan dia, orang yang menyerahkan dia untuk dihukum mati. Ampuni mereka. Disinilah letak kerahiman ilahi itu. Dalam Injil kita mendengarkan bagaimana Thomas, murid-murid lain mengatakan kepada Thomas, kami telah berjumpa, kami telah melihat Kristus. Apa kata Thomas? Sebelum saya menjamah bekas lukanya, saya tidak akan percaya. Minggu berikutnya, Yesus datang dan mengatakan, damai bersamamu. Thomas, katanya, sambil menunjukkan bekas luka, jamahlah. Kualitas kerahiman yang bagaimana nampak dalam diri Yesus pada cerita ini. Yesus dinampakkan oleh pengarang Injil sebagai pribadi yang sabar dan setia. Sabar berhadapan dengan orang yang lemah, galak, lemah kepercayaan Thomas, atau membutuhkan sesuatu bukti untuk percaya. Kepada yang lemah seperti ini pun Yesus datang. Disinilah nampak kerahimannya, menerima murid-muridnya apa adanya dengan segala kelemahannya. Kalau saya refleksikan ini, disinilah saya paling lemah. Jadi saya ungkapkan pengakuan dosa saya. Selalu dalam pengakuan dosa saya ungkapkan dosa yang sama, tidak sabar. Supaya orang semua mengetahui dosa-dosa saya yang paling berat. Tidak sabar karena ketidaksabaran marah. Gudang zulma ketika marah. Itulah. Tidak sabar. Jadi kerahiman itu lemah dalam diri saya, dan doa saya pun supaya sifat kerahiman Allah dalam hal kesabaran dan kesetiaan tinggal dalam diri saya. Disinilah kerahiman Allah dalam diri Yesus. Sabar dan setia, menerima apa adanya, menerima kesanggupan beriman, kualitas beriman dari murid-muridnya. Datang, sabar. Disinilah kualitas diri Yesus dalam hal mengampuni, dalam hal kesabaran. Saudari-saudara yang terkasih, dunia kita ini dunia yang pertama, individualisme sangat kuat. Memang kita dicipta sebagai individu, tetapi individu menjadi negatif kalau ada ismenya, individualisme. Hanya melihat diri sendiri sebagai fokus. Yang kedua, sifat Allah yang paling ditonjolkan, dikatakan sebagai rahim adalah melindungi. Bahkan melindungi makhluk yang paling lemah. Karena hewan juga punya rahim kan. Yang paling lemah, manusia yang paling lemah adalah janin. Sudah manusia, tapi janin. Hanya di sana manusia yang paling lemah itu bisa hidup, berkembang, melindungi. Kecenderungan manusia zaman ini mempermalukan, menelanjangi, bukan melindungi. Kalau ada yang salah, gampang disebarkan ke sana sini.
dan masing-masing membuat pengadilan, mengadili, gampang mengadili orang lain. Bukan melindungi. Rahim itu melindungi, membuat yang lemah nyaman dan bisa hidup dan berkembang. Semua kita pendosa, tetapi kecenderungan manusia membeberkan, menyebarkan dosa orang lain. Entah dari mana semangat dan minat ini. Semangat bukan melindungi. Sifat Allah yang Maha Rahim antara lain nampak dalam kualitas untuk melindungi, menjaga. Terutama menjaga yang lemah. Bukan hanya lemah secara fisik, tetapi lemah dalam hal dosa-dosa. Menjaga orang yang lemah. Semuanya kita lemah. Tetapi mengapa semua masing-masing mau menonjolkan kelemahannya lain? Pikirnya kalau orang lain lemah, jelek, saya pikirnya begitu. Konsep seperti itu kuat dalam diri manusia. Mulu yang lain apa? Saya. Rupanya tidak, padahal tidak. Siapa yang menjelekkan orang lain, dirinya sendiri yang jelek. Karena berasal dari sini. Yang ada dalam hati keluar lewat mulut. Yang ada dalam inner self manusia diekspresikan lewat seluruh tubuh manusia. Kalau ekspresinya jelek dengan mengatakan kejelekan orang lain, artinya di sininya sangat busuk. Karena kita sangka dengan membusukkan orang lain kita harum. Tidak. Yang membusukkan itulah yang paling bau. Jadi kalau mau harum, katakanlah yang harum. Tentang yang lain, kendati pun yang lain itu agak ada baunya. Begitu caranya melindungi. Saudara-saudari, satu hal yang saya refleksikan dari kualitas Allah yang Maha Rahim ini, sabar. Mengapa saya sampai berefleksi jauh tentang ini? Rupanya bukan ketidaksabaran atau emosi atau marah yang membuat orang lain berubah. Tidak. Tidak itu. Tetapi apa? Kesabaran itu sendirilah, kerahiman Allah itu sendirilah yang lebih membuat banyak orang berubah. Hanya karena dicintai, rupanya seseorang sanggup mencintai. Karena nemudat quote non habit. Orang tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak dimilikinya. Hanya orang yang merasakan belas kasih Allah lah yang akhirnya juga bisa berbelas kasih. Hanya orang yang mempunyai pengalaman diampuni oleh Allah lah akhirnya bisa mengampuni. Orang yang tidak mengalami pengalaman diampuni tak sanggup mengampuni. Hanya orang yang merasakan kesabaran Allah lah akhirnya bisa menjadi sabar. Maka dalam pesta kerahiman ilahi ini kita timba kualitas kerahiman Allah dalam hal memberi hidup, menjamin kehidupan, menjaga, menghangatkan, sebagaimana rahim membuat yang lemah lahir dan berkembang. Yang lemah bukan hanya lemah secara fisik, tetapi lemah dalam hal dosa. Orang berdosa, orang yang lemah akan punya kekuatan untuk juga karena mereka disentuh hatinya oleh kerahiman Allah.
Maka tugas kita membuat banyak orang merasa dihidupi, merasa dijaga, merasa diterima apa adanya, dan merasa berkembang. Karena itulah sifat kerahiman ilahi yang kita pestakan pada hari ini. Semoga Allah lewat terang Roh Kudus mengajari kita, membuka mata kita, sehingga kita mengalami sendiri kerahiman Allah yang begitu kuasa. Bapa yang Maha Rahim, rahimi kami, agar kami juga sanggup menjadi rahim bagi banyak orang. Amin.